Selamat siang para warga Padmanaba. Kembali lagi di acara talk show inspirasi alumni Padmanaba. Nah, di acara kali ini kita akan mengundang narasumber yaitu Mbak Yualita Widyadari selaku alumni Padmanaba angkatan 34. Benar Mbak Lita dengan begitu? Angkatan 34 ya, Mbak? Iya, saya masuk 1976. 1976, oke, benar sekali. Atau boleh dulu Mbak Lita perkenalan kepada para audiens gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya yang hadir di Zoom pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Yualita Widyadari. Saat ini saya berprofesi sebagai notaris PPAT Jakarta DKI. Dan kebetulan juga saya aktif di beberapa organisasi, dan saya lulusan dari Padmanaba tahun 1976, saya keluar tahun 1979, dan sampai saat ini saya berkiprah di Jakarta. Terima kasih. Ya, langsung saja ya ke Mbak Lita untuk pertanyaan. Oke. Ya, Dok. Saat dulu SMA nih Mbak Lita. Mbak Lita ya, ambil kelas apa nih? IPA, IPS, atau bahasa? Oke, saya ceritakan ya. Saya itu waktu masuk SMA tahun 1976, saya punya satu grup ya, satu grup itu teman main, teman belajar, teman softball. Itu pada waktu kita masuk kita bareng-bareng di satu kelas. Tapi begitu ada pemilihan jurusan, waktu itu saya dari awal memang saya sudah ingin sekali masuk ke jurusan IPS. Karena dari awal saya sudah tertarik dengan urusan kalau nggak hukum, psikologi. Itu tujuan saya. Saya betul-betul ingin kalau nggak hukum, psikologi. Jadi dari awal saya sudah ada di dalam pikiran saya bagaimana saya harus mempersiapkan diri untuk nanti saya bisa ambil kuliah di psikologi atau fakultas hukum. Jadi dari awal begitu. Meskipun pada waktu setelah pemilihan IPS IPA saya nangis karena teman-teman saya, sahabat-sahabat saya semua tuh milihnya ke IPA. Sampai saya kemarin reuni teman saya ada dokter Wigati bilang, "Lit, kok dia nangis toh?" Iya, orang saya habis gimana ya? Satu sisi saya senang berteman sama mereka, sisi lain saya mempunyai keinginan pemikiran untuk ke depan saya harus kemana sehingga saya harus memilih pada waktu itu begitu. Wah, baik, sangat visioner sekali seperti ini Mbak Lita. Udah. Jadi kalau sesudah lulus SMP langsung ingin tahu tujuannya kemana ya Mbak, langsung ke fakultas hukum atau psikologi. Ya. Terus semasa-masa SMA dulu nih sama teman-temannya Mbak Lita, tergolong aktifkah nggak ini Mbak Lita di semasa SMA? Ikut organisasi atau event begitu Mbak? Begini, namanya orang itu setiap tahun itu pasti ada perubahan atau berubah ya. Terus terang saya waktu SMA, saya orang yang tidak terlalu suka bergaul. Saya hanya satu kelompok itu saja pada waktu SMA. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, saya betul-betul saya hanya mengikuti mungkin hanya softball, olahraga, tapi saya tidak terlalu suka ikut organisasi. Itu saya mulai tertarik ikut organisasi setelah saya masuk ke Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Itu saya baru tertarik mengikuti organisasi karena saya berpikir untuk menjadi seseorang yang bisa memberikan manfaat, kita harus banyak bergaul, bersilaturahmi dalam suatu organisasi. Sehingga itu baru muncul pada waktu saya kuliah. Karena waktu SMA tuh saya tergolong orang pemalu begitu. Jadi memang handicap saya itu pemalu dan kurang percaya diri. Itu yang terus saya perbaiki ke depan itu. Oh begitu. Jadi istilahnya baru sadar akan harus aktif waktu kuliah gitu Mbak. Ya. Oke. Betul. Tapi pas dulu kalau Mbak Lita tidak aktif itu ada nggak masa-masa yang paling terkenang itu Mbak di suatu SMA? Oh banyak. Karena saya itu orang yang meskipun saya di lingkup yang tidak terlalu besar, tapi saya senang kita menyelenggarakan satu event-event.
Sehingga pada waktu di IPS kita bikin yang namanya acara touring. Kemudian saya ikut ikut teman-teman, ada beberapa kelompok kecil yang ada kegiatan hiking atau kegiatan olahraga lainnya. Tapi benar-benar saya SMA kelas 2, kelas 3 itu sangat memberikan kenangan yang indah, karena kita terus terang satu sekolah itu kompak. Yuk kita adakan, kita katakanlah kita touring pakai mobil nih, rally kemana, ke Jawa Tengah, ke Ambarawa, kemana. Kemudian kita sewa bus rame-rame, yuk kita ke Kudus, misalnya kayak gitu. Kita survei ke pabrik rokok, kemana, atau ke tempat ke napak tilas yang memang harus kita perlukan gitu. Kita itu lingkup yang lingkup yang di luar sekolah, karena terus terang Padmanaba ini banyak memberikan memberikan pelajaran kepada kita bahwa di samping kita harus benar-benar disiplin ya, menimba ilmu, kita juga diolah untuk mengembangkan hobi kita, kreativitas kita. Suka ada yang namanya lomba folk song. Itu di situ kita bisa membuat grup-grup folk song. Kemudian banyak hal lah yang kita jalani di Padmanaba yang sampai sekarang terus terang kenangan itu tidak akan kita lupakan. Baik, Mbak. Sepertinya tadi kalau dilihat, ini Mbak Lita kayaknya orangnya suka main keluar lah katakannya ya, Mbak. Iya, suka gaul. Tapi mungkin sekedar info aja ya, Mbak. Atau entah dari dulu atau sampai sejarahnya gitu, anak Padmanaba itu sering main-main keluar atau bagaimana ya, Mbak? Kayaknya saya melihat ini tipe-tipe anak Padmanaba ini sering main, Mbak. Jujur. Begitu. Iya. Ya itu tadi yang saya sampaikan, Padmanaba itu benar-benar sekolah di mana kita belajar, di samping tadi saya sampaikan, belajar kita keilmuan, kita juga bisa belajar bergaul, sehingga bergaul kita tuh benar-benar bergaul yang positif ya, positif. Artinya di sini kita tidak hanya bergaul di dalam internal Padmanaba, kita juga dengan SMA lainnya, kita mengadakan katakanlah, yuk kita bikin pertandingan softball atau pertandingan apalagi yang positif. Artinya benar-benar dari dulu yang namanya Padmanaba itu orang-orang yang bisa gaul. Yang saya tahu begitu. Beda dengan yang ada lagi, itu tuh benar-benar yang keilmuan banget. Tapi kalau kita nih sekolah iya, ya gaul juga iya. Itu terkenal dari dulu Padmanaba. Ya. Saya juga ikut merasa bangga kalau seperti itu, Mbak. Ya. Bangga sekali ya. Selanjutnya, Mbak, ini dulu ada nggak guru yang berkesan atau guru yang paling diingat sama Mbak Lita ini? Banyak guru yang berkesan, banyak guru yang paling guru yang paling galak, guru yang suka bercanda, guru olahraga, banyaklah guru-guru yang berkesan, tapi rata-rata sih semuanya berkesan. Tapi emang dari dulu guru-guru Padmanaba ini emang bagus-bagus gitu ya, Mbak? Dalam cara mengajarnya, dalam cara ini ya gitu. Iya, dulu tuh ada macam-macam tipikal guru ya. Ada guru yang memang senang bergaul ya, meskipun kita bukan hanya di dalam pelajaran, tapi di luar pelajaran juga kita kita silaturahmi. Ada juga guru yang strict ya. Jadi macam-macam. Jadi kita memang harus pintar-pintarnya kita saja kan, bagaimana kita bisa memperlakukan dengan baik para guru-guru kita yang luar biasa, memberikan memberikan panutan lah kepada kita semua. Oke, siap. Terus bisa nggak nih Mbak Lita bercerita tentang kenakalan gitu saat SMA? Kenakalan apa sih yang paling istilahnya kebangetan gitu loh? Ataukah bolos misalkan sewaktu pelajaran gitu, Mbak? Ada nggak nih pengalaman kalau kayak gitu, Mbak? Kalau teman-teman banyak. Kalau saya terus terang termasuk orang yang lurus lumayan mengikuti aturan. Saya termasuk orang yang lurus. Tapi teman-teman banyak. Tapi justru saya lihat teman-teman yang saya dulu bandelnya minta ampun ya. Aduh, udah luar biasa deh, bandelnya udah kebangetan. Itu sekarang malah jadi orang loh, beneran. Artinya jadi orang tuh artinya gini. Artinya dia jadi orang sukses yang dia bisa menciptakan lapangan kerja untuk orang-orang lainnya. Itu sangat luar biasa. Jadi kita teman-teman, artinya di sini saya juga memberikan ini kepada teman-teman bahwa
teman-teman yang nakal, oke boleh nakal, tapi sepanjang kita wajar, ya kan? Tapi kita juga harus melihat bahwa teman-teman yang nakal tuh terkadang mereka tuh terbangun kreativitasnya luar biasa, sehingga mereka banyak yang nantinya tuh menjadi orang-orang yang mandiri. Dan itu banyak sekali teman-teman saya yang di angkatan saya yang begitu, yang dulu nakal, sering bolosan, ya. Kalau mau ulangan dia malah bukannya belajar, malah nyari bocoran soal, ya. Tapi akhirnya sekarang 1, 2, 3 orang itu sukses bisa menciptakan lapangan kerja buat orang-orang sekitar. Begitu. Tapi saya, alhamdulillah dulu saya bukan tipikal orang yang bolosan, Mas. Mohon maaf. Tapi begitu kita berarti dilarang menjustifikasi bahwa orang yang dulu kenakal saat SMA itu bakal ke depannya tidak sukses gitu ya, Mbak. Betul. Seperti itu ya. Betul. Sepanjang orang itu mau berubah ya. Sepanjang orang itu mau berubah, artinya orang itu benar-benar mempunyai dia benar-benar bisa merubah dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, dan kenakalan itu menjadi pengalaman mereka begitu. Ya. Untuk menuju yang lebih baik gitu. Tadi membicarakan setelah tentang kenakalan itu, Mbak, ya. Kan banyak yang sukses gitu, Mbak. Nah sekarang kalau Mbak lihat perjalanannya gitu, perjalanan setelah SMA, kuliah itu bagaimana, Mbak, untuk karir hingga sampai saat ini gitu? Jadi begini, tadi saya sudah sampaikan bahwa SMA itu saya termasuk orang yang agak pemalu ya. Saya bergaulnya secukupnya, saya mungkin masih ada rasa kurang percaya diri. Namun setelah lulus SMA, masuk Fakultas Hukum, meskipun saya sebetulnya pengen masuk Psikologi UI, sebetulnya. Awalnya saya kepingin masuk Psikologi UI, tapi orang tua menghendaki saya tetap ada di Jogja, saya harus masuk UGM, dan harus masuk Fakultas Hukum. Zaman dulu tuh beda, Mas, dengan zaman sekarang. Orang tua zaman dulu itu sangat kita takuti. Kita tidak bisa menjadi teman diskusi, tidak bisa. Zaman dulu beda. Zaman sekarang tuh enak sekali, namanya anak dengan orang tua tuh bisa diskusi ya, bisa saling curhat. Zaman dulu tidak bisa. Kalau orang tua bilang A, ya kita harus A. Orang tua B, kita harus B. Nah, zaman dulu saya suruh masuk Fakultas Hukum, saya stres. Tapi saya pikir, sudahlah, kapan lagi kita akan membalas kebaikan orang tua selama ini. Akhirnya saya masuk Fakultas Hukum, saya membuat grup-grup belajar, karena terus terang untuk Fakultas Hukum itu kita tidak bisa sendiri, ya. Kita harus mempunyai kelompok diskusi, karena peraturan banyak sekali. Dan alhamdulillah saya mempunyai teman-teman yang baik. Begitu lulus, nah ini juga saya kasih masukan juga ke adik-adik. Begitu kita lulus, kita kan harus cari kerja, ya. Artinya orang lulus itu tidak harus langsung di atas, tapi kita justru dari bawah. Nah, meskipun orang tua saya dulu di Jogja, alhamdulillah termasuk yang cukup ya, tapi saya di Jakarta, saya ingin mandiri. Saya keluar masuk perusahaan-perusahaan itu naik bus saya untuk membawa lamaran kerja. Memang saya sudah niatkan begitu. Saya membawa lamaran kerja, ya. Akhirnya saya diterima di satu perusahaan cukup besar di situ tahun 84 ya, 84 lulus, langsung saya bisa bekerja. Saya cuma nganggur 3 bulanan mungkin. Itu memang anugerah buat saya, berkah buat saya bisa dapat kerja. Kerja itu waktu itu saya hanya Mas, lulusan UGM Fakultas Hukum, kita kerja hanya mencatat telegram masuk. Dulu kan belum ada email, dulu lebih banyak telegram, ya kan, kirim telegram dan lain-lain, itu saya begitu, ya kan. Tapi, nah, akibat atau ini adalah hasil saya sekolah di Padmanaba dan kuliah di UGM, saya mempunyai semangat sendiri. Saya merasakan bahwa yang bisa merubah nasib kita, ya, adalah usaha kita. Tentunya di samping doa ya, usaha kita. Nah, pada waktu saya begitu masuk ya kerja itu jam 8 sampai jam 5 sore, saya pikir saya harus ngapain ya jam 5 sampai malam. Akhirnya saya menabung, saya mengambil kuliah malam, bukan di IPPM, itu hanya untuk saya sendiri. Itu mengenai SDM, mengenai HRD. Karena saya merasa bahwa saya harus mempunyai keilmuan lain di samping saya bekerja sekarang. Nah, itu ternyata itu ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Saya 85, 86, 87, 3 tahun saya ambil di IPPM, jam 5 sampai jam 9 malam. Saya pulang pergi naik bus. Ya, naik bus saya bisa bayangkan, saya selama itu
saya hidup kecukupan, tapi di Jakarta saya benar-benar harus prihatin naik bus. Itu benar-benar saya gimana caranya saya bisa menimba ilmu tersebut. Begitu tahun 87 di perusahaan tersebut ada yang namanya penyaringan untuk kenaikan tingkat ya, namanya waktu itu ada kenaikan jabatan namanya staff seminar development. Waktu itu yang boleh ikut adalah manajer ke atas. Saya masih staff waktu itu, manajer ke atas. Tapi karena direktur saya lihat kok ini Lita kok tiap hari, maksudnya saya orang jam 8, saya jam 7 udah masuk kerja, udah beres-beres segala macam. Ayo Lita, kamu berani nggak ikut staff seminar development program? Kalau kamu masuk 5 terbesar, kamu saya naikkan tingkatan kamu. Saya nekat ikut staff seminar development program selama kalau nggak salah 3 bulan sampai 6 bulan tuh benar-benar di training. Saya masuk 5 besar. Akhirnya waktu itu saya langsung diangkat langsung naik 3 level, saya menjadi manajer. Tahun 87 saya sudah manajer, tahun 90 saya sudah junior direktur tapi masih junior ya. Kemudian saya berpikir, ini mungkin juga buat adik-adik juga ya. Kita berpikir gini, kalau perempuan kita kan berpikir nanti ke depan kalau kita punya keluarga, kita harus bisa mengatur waktu ya. Kita tidak bisa datang pagi, pulang malam, datang pagi, pulang malam, gimana dengan keluarga kita? Waktu itu saya berpikir, wah, saya umur 40 tahun, itu saya berpikir itu kira-kira 10 tahun sebelumnya tuh. Saya umur 40 tahun, saya harus bekerja yang sendiri, apa ya? Waktu itu yang saya bisa tertarik. Kemudian saya berpikir, kenapa saya nggak coba kuliah ya di UI? Saya ambil aja jurusan notariat, gitu kan? Tahun 90 saya berpikir begitu, supaya umur 40 tahun saya bisa menjadi notaris. Bayangan saya menjadi notaris itu lebih simpel. Yeah. Bisa kerja di kantor sendiri, ngatur waktu sendiri, ya kan? Yeah. Nah, saya ambil kuliah. Saya ikut tes di UI, itu rezeki saya lagi, saya langsung diterima. Waktu itu programnya masih yang susah. Sekarang enak, orang MKN cepat. Ya. Berarti itu mengambil S2 ya, Mbak, pas itu? Iya, ambil S2 saya. Ambil S2, saya sudah kerja, saya ambil S2. Saya bilang sama direktur saya, tolong saya tidak usah naik gaji, nggak apa-apa, tapi saya diperkenankan untuk pulang lebih awal, jam 3 sore, karena saya harus naik kereta api ke Depok. Waktu itu masih kereta api nggak kayak sekarang. Dulu yang namanya bakul-bakul tuh penuh semua. Saya tuh kalau naik kereta api cuma gantung gini udah penuh orang gitu. Tapi naik kereta api itu menghemat waktu sampai 1 jam. Waktu itu naik mobil ke Depok dari Kebon Siri ke Depok tuh 1,5 jam, naik kereta api hanya 30-45 menit. Jadi saya naik kereta api waktu itu. Bayangkan Mas, orang sibuk ya mencari uang. Zaman dulu Mas, maaf ya, saya kerja di Bimantara. Zaman dulu Mas, Bimantara itu udah karpet merah Mas. Semua orang mencari uang ya. Karena waktunya Pak Harto kan dulu, wah benar-benar itu klien tuh semua datang ke kantor kita. Kita tidak dapat menutup mata. Itu memang benar kejadian. Waktu itu semua teman-teman itu memikirkan bagaimana di kantor bisa bekerja supaya penghasilan bertambah. Tapi saya tidak. Saya berpikir ke depan. Saya berpikir bagaimana saya nanti bisa bekerja mandiri. Ya itu saya harus ngambil ilmu. Karena ilmu itu tidak akan habis. Kalau harta itu bisa habis. Ya. Jadi tahun 93 sampai tahun 96 saya kuliah benar-benar 3 tahun itu saya benar-benar prihatin tuh keluar masuk stasiun hanya untuk mendapatkan gelar notariat. Waktu itu CN ya, kandidat notaris waktu itu. 3 tahun waktu itu kita kuliah di UI. Dan teman-teman saya tidak, teman-teman saya semua wah benar-benar ini ya hanya memikirkan gimana cari duit, kalau saya tidak. Nah, teman-teman, ini yang satu hal yang ternyata ilmu itu lebih manfaat sekali, luar biasa. Kenapa saya bilang begitu? Begitu tahun 96 saya lulus, tahun 97 ada Krismon. Ya kan? Semua perusahaan mengurangi karyawannya, termasuk di Bimantara. Itu banyak yang dikurangin. Pada waktu itu saya masih ya, Mbak? Wah, kacau-kacaunya kan 9798 kan Krismon, ya kan? Semua perusahaan benar-benar kacau waktu itu. Waktu itu saya diminta oleh direktur saya untuk PHK. Waktu itu
saya masih kerja, jadi saya nyambi kerja sama kuliah kan. Untuk mem-PHK lumayan banyak orang. Waktu itu saya benar-benar mem-PHK banyak sekali orang, hampir 100 orang. Saya PHK bertahap karena saya harus bekerjasama dengan Depnaker waktu itu kan. Ya. Begitu selesai urusan, saya pamit sama direktur saya sampaikan tahun 97 saya harus buka notaris di Yogyakarta. Karena notaris itu kayak dokter. Kita harus di daerah 3 tahun waktu itu. 3 tahun. Seperti dokter, iya, 3 tahun di daerah. Pada waktu tahun 97 itu, direktur saya bilang, Lid, udahlah, kamu lepas aja notarisnya, kamu jadi dirut di sini. Waktu saya ditawari di direktur dengan gaji yang waktu itu luar biasa, ada besar. Ya. Padahal zaman Krismon waktu itu. Cuma saya berpikir, saya harus komit dong dengan apa yang saya putuskan. Itu satu hal yang sampai sekarang saya akui kebenarannya. Kalau kita komit dengan apa yang sudah kita putuskan, itu insya Allah jalan itu pasti ada. Saya sampaikan, mohon maaf, kalau sebagai komisaris saya bisa, tapi kalau sebagai direktur saya tidak bisa, karena saya sudah komit untuk menjalankan jabatan saya sebagai notaris, sehingga tahun 97 sampai tahun 2000 saya di Yogyakarta, ya. Tapi saya pulang pergi ke Jakarta, karena saya masih dipercaya untuk sebagai notaris, sebagai komisaris di salah satu perusahaan, ya, sebagai komisaris. Nah, itulah dari situ muncullah mulai berkah karena kita banyak teman, tadi saya sampaikan berkahnya apa? Begitu tahun 2000 saya pindah ke Jakarta, saya banyak punya niat saya mau jadi notaris handal dan saya tidak mau aktif di semua organisasi. Saya pikir gitu, saya mau jadi notaris aja, saya bisa menciptakan lapangan kerja, saya bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Itu tahun 2000. Ternyata kalau kita punya rencana, itu sekali lagi, itu secara alami, itu tahu-tahu berkembang, sehingga saya diminta waktu itu disuruh aktif di pengurus daerah dari INI, saya diminta aktif untuk Kagama DKI, karena teman-teman semua isinya. Jadi saya sudahlah, saya bantu. Ternyata ini jalan saya. Akhirnya terus saya aktif di Kagama DKI. Sekarang saya 2 periode ini saya sebagai bendahara umum pengurus pusat Kagama, ya. Kemudian alhamdulillah saat ini saya juga 2 periode ini saya dipercaya mendapatkan amanah menjadi ketua umum Ikatan Notaris Indonesia yang anggotanya ada 20.000 dari 34 wilayah atau provinsi. Jadi betul-betul itu hal yang saya tidak menyangka bahwa saya bisa seperti ini, karena itu sekali lagi ternyata bahwa semangat kita tidak boleh gampang putus asa, positive thinking, itu hal modal kita awal ya, untuk bisa terus-menerus ke jenjang-jenjang yang lebih baik lagi untuk kehidupan kita. Begitu, Mas Wisnu. Ya, tadi saya sempat membaca nih Mbak Lita juga, seperti yang dikatakan tadi itu. Mbak Lita ini menjadi ketua pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia ya Mbak Leres? Ya, ketua umum. Saya dengar Mbak Lita adalah perempuan kedua yang menjabat menjadi ketua ya Mbak? Betul. Itu betul. Luar biasa juga bagi saya. Betul. Mungkin ya. Sepertinya ada yang perlu digarisbawahi ya Mbak dari tadi tentang Mbak Lita, pesan-pesannya harus kayak kalau bisa nurut sama orang tua, itu sepertinya salah satu kunci juga ya Mbak. Satu yang pertama, yang kedua tadi berjuang keras. Pokoknya tadi saya mendengar Mbak Lita bahwa di Jakarta memang tekanannya ya seperti life pace-nya luar biasa. Benar. Persaingannya sangat ketat seperti itu ya Mbak. Benar. Terus yang ketiga tadi Mbak Lita menyampaikan pesan agar supaya adik-adik ini memiliki banyak relasi dengan teman-teman gitu ya Mbak. Betul, networking penting sekali. Networking. Masa-masa kayak sangat gitu. Sangat penting, iya betul. Sangat super sekali. Terus ada satu lagi Mbak, apa gitu yang buat pesan gitu untuk adik-adiknya gitu, agar gimana ya dapat mengikuti kesuksesan Mbak Lita nih, supaya kita juga termotivasi gitu loh Mbak, agar sukses seperti Mbak Lita. Gimana nih Mbak? Ada nggak? Sebetulnya itu tadi saya sampaikan, tadi kita harus menjalin silaturahmi dengan siapa saja ya.
Karena kita tidak tahu ke depannya si A akan jadi apa, si B menjadi apa, ya kan? Kita benar-benar harus menjalin silaturahmi yang baik. Kita juga harus positive thinking. Apa yang bisa kita bantu semampu kita, ya. Dan yang penting kita artinya memang untuk networking itu sangat penting. Contohnya begini, terus terang saya di Ikatan Nurse Indonesia pada waktu periode pertama, saya benar-benar belajar bagaimana caranya membangun organisasi supaya menjadi betul-betul organisasi yang solid yang bisa memberikan manfaat buat anggota dan bagaimana bisa membantu pemerintah. Dan alhamdulillah kemarin November Indonesia INI itu menjadi satu-satunya tuan rumah pertama untuk Kongres Notaris Dunia di Asia dan dibuka oleh Bapak Presiden di GCC. Itu luar biasa, itu benar-benar prestasi yang luar biasa bagi INI karena ada 80 perwakilan dari 88 negara hadir di Indonesia di November kemarin. Saya adakan itu seminggu ya di Fairmont dan di GCC. Itu dihadiri oleh berapa ribu ya, sampai saya lupa hampir 2.000 notaris sedunia. Itu menggelegar sekali dan itu benar-benar kebanggaan ya karena Bapak Presiden sendiri juga mendapatkan masukan dari Presiden Notaris Dunia mengatakan bahwa Pak Presiden, ini ketua umum Bapak ini luar biasa katanya. Ini pengadaan di Indonesia, ini akan kita jadikan menjadi standar minimal untuk Kongres Notaris Dunia untuk selanjutnya. Karena ini luar biasa pengadaannya. Dan ini Bapak Presiden waktu itu menyampaikan, wah Bu, kalau memang ketuanya masih muda memang energik ya. Padahal beliau tidak tahu, saya sama beliau tuaan saya. Gitu. Jadi benar-benar networking itu sangat penting. Jadi artinya apa? Kenapa saya bisa begitu? Karena banyak dibantu. Kenapa saya dibantu? Saya saya aktif di Kagama, teman-teman Kagama ada di mana-mana, teman-teman Jogja ada di mana-mana, teman-teman notaris juga banyak yang membantu. Jadi benar-benar itu bukan kerja saya sendiri, tapi benar-benar kerja tim yang solid. Artinya di sini sekali lagi networking itu sangat penting untuk kita. Itu yang paling penting. Karena siapa lagi kalau tidak membantu kita, ya kan? Siapa lagi yang tidak membantu kita? Paling teman-teman kita yang sudah kita kenal itu akan membantu kita. Begitu, Mas Wisnu. Ya, begitu Mbak. Mungkin teman-teman itu dia tadi beberapa pengalaman Mbak Lita yang diharapkan dapat menginspirasi teman-teman gitu ya. Semoga kita semua bisa sukses seperti Mbak Lita untuk kedepannya. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup itu saja Mbak pertanyaan dan sesi sharing ini untuk inspirasinya. Cukup itu saja. Terima kasih banyak buat Mbak Lita untuk waktunya. Sangat-sangat menginspirasi. Ya, sama-sama. Selamat juga buat Fatma Naba. Semoga makin sukses, makin dapat menghasilkan pemuda-pemuda atau lulusan-lulusan yang banyak memberikan manfaat ke depannya untuk masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara rangkaian PPHP 78. Saat ini,
kita akan memasuki sesi inspirasi alumni bersama alumni Padmanaba yang sangat sukses dalam bidangnya. Saat ini, beliau berkarya dalam salah satu perusahaan ternama di Indonesia yang sangat dikenal dengan motonya, yaitu A Brand with Purpose. Brand-brand dari perusahaan ini pun sudah tidak asing dari kegiatan sehari-hari di kehidupan kita. Mari kita sambut Mas Sancoyo Antarikso, Director and Corporate Secretary Unilever Indonesia. Assalamualaikum Mas Sancoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik semua Mas Sancoyo? Alhamdulillah sehat. Ini kami sudah kerja dari rumah sejak tanggal 16 Maret nih, jadi sudah lebih dari 6 bulan ya. Sudah 6 bulan di rumah ya Mas berarti untuk sampai saat ini. Mungkin untuk hari ini berarti ini khusus untuk acara PPHP 78 nggih Mas Sancoyo? Ya. Dari Mas Sancoyo sendiri nih Mas, kita mau ngomongin soal SMA 3 ya, karena dalam rangka ulang tahun SMA Negeri 3 yang ke-78. Nah Mas Sancoyo ini sendiri angkatan berapa sih Mas sebenarnya di SMA 3 ini? Saya masuk tahun 79, jadi itu pada saat pergantian kurikulum, jadi saya 3,5 tahun di SMP. Jadi saya masuk pertengahan 79 dan keluar tahun 1982. Jadi nomor induk siswa saya itu 4486/79. Wah, unik banget ya Mas, 3,5 tahun di SMP. Tapi untuk SMA-nya tetap 3 tahun ya Mas Sancoyo ya? Betul, 3 tahun. Ya. Kalau untuk ini nih Mas, mungkin yang banyak perbedaan dari di zaman sekarang sama zaman dulu itu tentang konsentrasi di SMA ya. Mungkin kalau dulu itu sempat ada peminatan IPA, IPS, dan juga atau mungkin biologi, fisika. Kalau Mas Sancoyo dulu sendiri itu mengambil peminatan apa sih di SMA? Ya, zaman saya ada 3 peminatan, IPA, IPS, dan bahasa. Namun demikian di SMA 3 pada saat itu hanya ada IPA dan IPS, dan saya mengambil peminatan IPA. Lalu tapi melanjutkannya mengambil jurusan di IPS ya, Mas? Betul, saya melanjutkan sekolah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, jurusan akuntansi. Mungkin ada pengalaman-pengalaman di SMA gitu Mas Sancoyo yang membuat istilahnya pindah haluan ya dari IPA terus memilih akuntansi, atau di SMA mungkin banyak kegiatan yang jadi minatnya lebih ke bidang ekonomi gitu Mas Sancoyo? Sebetulnya sih yang saya banyak belajar dari bersekolah di SMA 3 adalah bagaimana SMA 3 itu bisa balancing antara studi akademik dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Saya banyak sekali belajar tentang berorganisasi di SMA 3 Padmanaba Yogyakarta ini, dan itu membuat saya lebih mudah gitu ya di dalam menjalankan jenjang-jenjang sekolah dan karir saya berikutnya. Nah, kenapa kok saya memilih ekonomi? Ya, karena pada waktu itu memang Indonesia kan memang didrive oleh tim ekonomi gitu ya. Mungkin masih dengar mafia Berkeley pada waktu itu. Jadi saya tertarik untuk belajar ekonomi dan khususnya akuntansi. Begitu ya Mas. Mungkin ada interaksi-interaksi dengan alumni gitu nggak ya Mas, kalau misalnya SMA dari banyak banget kegiatan kan ya Mas, organisasi yang diikutin, mungkin yang menginspirasi gitu untuk menempuh jenjang atau menempuh karir di bidang ekonomi kayak gitu? Ya, pada waktu itu memang salah satu yang sangat terkenal alumnus Padmanaba adalah almarhum Pak Radius Prawiro. Beliau adalah mantan Gubernur Bank Indonesia dan juga selanjutnya Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Nah, tentu saja beliau latar belakangnya adalah ekonomi, jadi mungkin itu juga salah satu yang membuat saya akhirnya memilih jurusan Fakultas Ekonomi dan jurusan akuntansi. Beliau juga akuntan juga tuh Pak Radius. Oh, berarti akuntansi juga ya Mas ya? Mungkin itu memang sangat menginspirasi ya Mas, apalagi dulu kalau nggak salah Mas Sancoyo itu ketua OSIS ya, ketua OSIS di SMA Negeri 3, pasti
banyak banget pengalaman jadi ketua OSIS untuk ketemu orang-orang dan juga manage mahasiswa, manage siswa, dan juga ketemu banyak banget guru dan juga alumni gitu ya, Mas? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, memang salah satu hal yang menarik bersekolah di SMA 3 itu kegiatannya banyak. Jadi kegiatan akademis maupun ekstrakurikuler atau non-akademis. Dan itu menurut saya sangat bermanfaat ya buat kita semua. Jadi saya sarankan untuk adik-adik yang masih sekolah di SMA 3 maupun yang masih kuliah gitu untuk rajin-rajin ikut organisasi gitu. Apapun juga tidak harus di OSIS, tapi di SMA 3 kan banyak, ada pramuka, ada silat perisai diri, ada baris berbaris, apa itu namanya istilahnya itu? Bayangkara Padmanaba ya, Mas? Ya, Bayangkara Padmanaba. Ya, betul, Bayangkara. Jadi banyak hal yang kita bisa belajar dari organisasi. Memang SMA 3 ini tuh memberikan wadah yang sangat banyak ya, Mas, untuk siswanya itu belajar untuk balancing akademik dan kegiatan siswa, dan juga untuk belajar soft skill di luar hard skill akademik SMA gitu ya. Jadi sayang banget ya, Mas, memang kalau nggak dimanfaatkan atau istilahnya cuman mengambil fokus di akademik saja atau malah akademiknya lepas dan terlalu fokus di organisasi gitu ya, Mas? Ya, betul. Jadi ya itu tadi perlu disimbangkanlah kegiatan antara belajar dan juga berorganisasi. Kalau ini nih Mas, Mas Sanjaya juga sudah menyampaikan ya kalau banyak banget nih pengalaman dan pelajaran yang diperoleh dari akademik maupun kegiatan di SMA. Nah, kira-kira apa sih yang Mas Sancoyo rasakan dan peroleh dari kegiatan di SMA itu yang sekarang sangat bermanfaat untuk karir dan untuk kehidupan Mas Sancoyo saat ini? Mungkin udah lebih dari 30 tahun berkarir ya Mas Sancoyo ya? Ya, betul. Ya, jadi yang jelas sih ya belajar ilmu pengetahuan lah sudah pastilah ya. Belajar terutama sih kalau buat saya ya, belajar matematika sama bahasa Inggris itu menurut saya sih. Oh ya Mas, ya, ekonomi banyak matematikanya. Betul. Kemudian tadi seperti saya sampaikan, berorganisasi bagaimana kita networking, bagaimana kita belajar untuk mengorganisasi sebuah kegiatan. Gitu. Ada satu kegiatan, mungkin sekarang PTTA ya, belakang tutup tahun ajaran gitu. Zaman saya itu kita ada satu pagelaran yang lumayan kolosal, namanya Adhika Padmanaba, dan itu inilah menjadi top of the town lah gitu ya. Lumayan bangga juga pada waktu itu kita bisa mengorganisasi sebuah pertunjukan yang menggabungkan antara seni drama, seni tari, seni vokal gitu ya, menjadi sebuah tontonan yang baik. Pada waktu itu sutradaranya adalah almarhum Mas Heri Saibani. Ya. Kalau ngomong-ngomong tentang PTTA ya, Mas Sancoyo, itu kan udah diadakannya di tahun terakhir ya, yang istilahnya tahun transisi dari SMA dan masuk ke kuliah kayak gitu. Kalau dari Mas Sancoyo sendiri, gimana sih Mas dulu ceritanya, perjuangannya untuk akhirnya tuh bisa diterima di akuntansi UGM gitu Mas? Ya, sebetulnya sama sih seperti teman-teman atau adik-adik semua ya. Jadi ya kita belajar gitu ya. Kadang-kadang memang harus butuh bantuan gitu ya. Jadi waktu itu saya les di, nggak tahu sekarang masih ada nggak, di IPINS namanya. Oh, semacam bimbel gitu ya Mas ya? Semacam bimbel gitulah ya. Jadi saya belajar di situ. Ya sebagai tambahan apa yang saya dapatkan di sekolah sih sebetulnya. Alhamdulillah sih akhirnya bisa diterima juga di Universitas Gadjah Mada. Gitu.
Mungkin pengalamannya juga cukup menantang ya Mas Sancoyo, dari SMA yang mungkin sibuk banget, harus nyeimbangin akademiknya sama organisasinya, tapi terus di akhir memang harus berjuang beneran ya Mas untuk bisa masuk ke akuntansi UGM. Iya, saya rasa itu kan adalah stages dari kita sekolah di SMA ya, jadi ya memang ya harus dijalani menurut saya sih, dan tidak boleh lengah gitu, karena kan SMA kan bukan akhir gitu ya, jadi itu lulus SMA adalah sebuah awal perjalanan menuju sebuah dunia yang baru menurut saya. Betul banget ya Mas Sancoyo. Mungkin ini juga bisa jadi pesan untuk teman-teman yang barusan lulus SMA, karena kalau di zaman sekarang ini Mas Sancoyo, banyak banget nih anak-anak SMA 3 yang mungkin udah capek di SMA, banyak kegiatan, dan akhirnya mungkin banyak kepikirannya, kuliah mau fokus ke akademik, tapi nggak kalah penting ya Mas untuk kuliah juga bisa balancing di organisasinya, khususnya buat latihan dalam mempersiapkan dunia kerja nanti gitu ya Mas. Betul, seperti tadi yang saya sampaikan kan, intinya berorganisasi kan tidak hanya di SMA saja, di perguruan tinggi jauh lebih banyak lagi wahana atau tempat untuk kita berlatih organisasi gitu, bahkan lebih serius lagi gitu. Saya pun juga pada waktu di perguruan tinggi aktif juga di Senat dan juga di himpunan gitu. Pada waktu itu kalau di akuntansi UGM namanya IMAGAMA, Ikatan Mahasiswa Akuntansi Gajah Mada. Iya, IMAGAMA ini juga banyak banget kegiatannya ya Mas Sancoyo. Banyak, betul. Dan kalau nggak salah ini dulu Mas Sancoyo juga ketua IMAGAMA, tapi juga bisa menjabat sebagai sekjen atau sekretaris di Senat ya, Mas ya? Ya, jadi saya sekretaris satu Senat, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan juga ketua IMAGAMA bersama dengan teman. Kalau dulu apa sih Mas Sancoyo yang mendorong Mas Sancoyo untuk aktif banget di organisasi di kuliah, apalagi untuk mungkin mencalonkan diri sebagai ketua dan di sisi lain juga sebagai sekretaris di Senat yang perannya itu penting banget ya Mas kalau di universitas dan organisasi di universitas khususnya. Ya, saya sebetulnya kembali lagi, mungkin ini saya dapatkan setelah beberapa tahun kemudian. Jadi mungkin kalau adik-adik atau teman-teman semua tahu, ini sekarang yang lagi ngetrend itu tadi Anda sebutkan juga brand with purpose grow gitu ya. Jadi itu adalah beliefs di Unilever. Jadi kita sebetulnya punya 3 beliefs ya, brand with purpose grow, company with purpose last, dan people with purpose thrives. Jadi kita individual itu masing-masing harus punya purpose gitu ya. Itu agak sedikit susah kalau diterjemahkan itu. Tapi purpose itu sebetulnya adalah apa sih yang membuat Anda itu selalu terus berenergi, selalu terus semangat gitu ya. Nah, akhirnya saya itu sebetulnya menemukan purpose saya itu sebetulnya adalah spread the wealth for a better society. Atau mungkin kalau paling gampang orang Jawa bilang yang digudani itu marping lian. Jadi saya itu sejak kecil sebetulnya sudah obsesif gitu untuk bekerja buat banyak orang. Salah satunya yang melalui organisasi ini. Dan benar ya Mas, emang kalau ngomongin soal purpose itu penting banget, nggak cuman untuk di dunia kerja, tapi memang harus disiapkan sejak dini ya Mas, karena memang purpose ini pada akhirnya bisa mengarahkan ke goals kita juga, dan mungkin ke planning karir atau planning ranah profesional lainnya ya Mas ya. Betul. Jadi ada yang bilang bahwa ada 2 hal penting di dalam hidup kita itu. Pertama, saat kita dilahirkan, dan kedua, pada saat kita menemukan purpose kita. Jadi itu dua saat yang paling penting di dalam kehidupan manusia. Katanya itu ya, bos saya bilang kayak seperti itu. Ini saya share kepada teman-teman. Tapi itu kayaknya juga benar banget sih Mas, kalau misalnya udah tergerak dari purpose itu kita juga menjalaninya dari hati ya Mas. Jadi bisa tulus dan kita juga senang gitu menjalaninya. Jadi kalau saya pesan sama teman-teman selalu pertama itu luruskan niat gitu ya. Niat atau purpose gitu. Semuanya itu harus based on purpose.
setelah itu ya kerjakan apa yang Anda hadapi, baik itu belajar di SMA atau belajar di perguruan tinggi atau bekerja itu dengan seneng gitu ya, sukacita gitu ya. Karena kalau Anda sudah align dengan purpose Anda ya sudah pasti harusnya sih semuanya bisa bergembira gitu. Senang menjalaninya gitu. Dan berikutnya adalah berbaik sangka gitu ya. Berbaik sangka terhadap apapun juga hasil yang diberikan kepada Anda gitu. Berbaik sangka. Dan jangan lupa selalu bersyukur. Karena itu menurut saya salah satu filosofi yang akan membuat kita selalu pada posisi yang baik gitu ya. Jadi kombinasi itu antara berbaik sangka dan bersyukur. Betul banget. Itu Mbak. Ya emang kalau misalnya udah tergerak dari hal-hal yang positif, tergerak dari hati dan juga memiliki purpose itu istilahnya kita bisa meluruskan jalan kita karena mulai dari kuliah itu pasti banyak banget ya Mas Sancaya tantangannya atau mungkin kayak godaan untuk menuju hal-hal negatif gitu. Jadi memang kita harus memperkuat purpose kita, memperkuat niat kita dan meningkatkan hal-hal positif di dalam diri kita gitu ya Mas Sancaya ya. Ya, exactly. Kalau ini Mas Sancoyo, ngomong-ngomong tentang kuliah nih, mungkin kuliah itu jauh lebih kompleks ya Mas Sancoyo dari SMA, dari segi kegiatan, dan mungkin kita bakalan menghadapi magang juga, dan akademik kita juga harus balance untuk mempersiapkan kita di hard skill maupun soft skill untuk karir dan untuk bekerja nantinya. Dan kalau di bidang kuliah ini atau dalam hal kuliah ini, pengalaman Mas Sancoyo dulu di dalam hal kuliah ini, dan kira-kira apa sih yang didapatkan yang sampai sekarang itu relevan banget sampai kehidupan di saat ini gitu? Ya, tadi seperti Anda sampaikan ada hard skill sama soft skill, dan itu memang harus dua-duanya ya. Ada satu hal, pertama adalah manajemen waktu. Jadi itu juga saya belajar banyak dari situ karena sempat pada saat terakhir, jadi setelah kalau zaman dulu ada sarjana muda zaman saya itu, setelah sarjana muda gitu, tingkat doktoral gitu istilahnya, saya membantu dosen gitu ya untuk menjadi asisten dosen gitu. Nah itu juga satu hal lagi yang harus di manage gitu waktunya. Jadi pertama adalah manajemen waktu. Yang kedua kalau ditanyakan hard skill, ya berguna sekali karena saya bekerja di Unilever Indonesia, berawal karir saya di finance, bagian keuangan. Ya semua yang saya pelajari di perguruan tinggi ya terpakai di situ. Belajar bagaimana manajemen accounting, financial accounting, audit, sampai akhirnya controllership gitu ya. Saya sempat jadi controller juga untuk Unilever Indonesia. Jadi benar-benar yang dipelajari itu ya diterapkan gitu ya. Tentu saja dengan perkembangan waktu tools dan metodologinya berbeda, tapi prinsip dasarnya masih tetap gitu. Debit kredit gitu masih tetap gitu ya. Jurnal gitu harus bisa gitu. Dan kedua juga soft skill gitu ya, berorganisasi itu sangat bermanfaat pada saat kita bekerja karena kadang-kadang juga tidak selalu permasalahan itu bisa diselesaikan dengan pengetahuan hard skill saja. Kadang-kadang kita juga perlu bernegosiasi, perlu melead. Kalau Anda sebagai leader kan pengalaman berorganisasi sangat membantu juga gitu ya. Bagaimana Anda bisa menyelesaikan sebuah proyek gitu ya bersama-sama dengan teman-teman yang lain gitu. Karena kan nggak mungkin satu proyek dikerjakan Anda sendiri. Jadi memobilisasi tim gitu juga sangat membantu. Jadi itu tadi kalau
ditanyakan apa yang saya dapat dari perguruan tinggi, pertama ya manajemen waktu, karena banyak kegiatan, kemudian tetap juga harus belajar. Yang kedua juga pelajarannya itu memang kalau buat saya ya memang sangat berguna. Mungkin seperti Anda juga nanti kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan yang kontraktor atau perusahaan kayak adikarya gitu, tentu saja terpakai, tentu saja. Lain halnya kalau Anda tiba-tiba bekerja di bank, tentu saja mungkin terpakai gitu ya. Betul. Jadi itu dan jadi yang ketiga adalah itu tadi soft skills, bagaimana kita berorganisasi, networking dan jejaring. Dan memang betul ya Mas, ketika kita paham hard skill, tetapi kita juga nggak punya soft skill untuk menunjang pengambilan keputusan atau diskusi dan mungkin prakteknya ya Mas, atau realita di lapangannya, keputusan yang kita buat itu juga jadi nggak maksimal gitu ya Mas. Jadi memang hard skill dan soft skill ini memang harus saling mengkomplementari, saling melengkapi, dan juga dilengkapi dengan manajemen waktu gitu ya Mas ya. Lalu ini Mas, di kuliah udah dapat banyak banget pengalaman ya Mas, dari akademik, dari organisasi, mungkin dari berinteraksi atau bekerja dengan dosen juga ya Mas, dan mungkin dari magang kayak gitu. Lalu setelah lulus kuliah nih Mas Sancoyo, apa sih yang menggerakkan Mas Sancoyo atau yang mengarahkan Mas Sancoyo untuk akhirnya berkarir atau berkarya di Unilever Indonesia, Mas? Jadi sebetulnya ya, jadi Unilever Indonesia ini adalah perusahaan saya kedua. Gitu. Jadi saya awalnya bekerja di Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Eksim gitu ya, yang sekarang dilebur bersama-sama dengan Bank Bumidaya, kemudian Bapindo, menjadi Bank Mandiri. Gitu ya. Cuman pada saat itu saya ditempatkan dalam bagus gitu ya, don't get me wrong. Cuman pada waktu itu saya ditempatkan pada sebuah tempat yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang saya cita-citakan pada saat masuk Bank Eksim gitu. Akhirnya saya memilih Unilever Indonesia ya karena pertama saya udah kenal produk-produknya gitu ya sejak awal. Dan kedua, Unilever Indonesia adalah salah satu perusahaan pertama yang punya program manajemen training yang bagus. Jadi saya putuskan untuk masuk ke Unilever Indonesia dan tidak terasa ya udah lebih dari 30 tahun kerja di Unilever. Udah panjang banget ya Mas karirnya di Unilever. Dan kalau saya tuh juga sering ngikutin Instagramnya dari kami Unilever Mas, karena inspiratif banget dan benar-benar mengarahkan kita siswa dan mahasiswa di jenjang karir dan pengembangan diri ya Mas. Jadi memang selain produk dari Unilever itu familiar banget dan selalu kita pakai sehari-hari, tapi Unilever juga itu tadi ya Mas, strive dari purpose-nya ya untuk mengembangkan komunitas dan mengembangkan masyarakat juga ya Mas Sancoyo. Betul. Ya, tiga beliefs tadi. Jadi kalau nggak apa-apa nih ya sedikit ngobrol tentang Unilever Indonesia. Mas Sancoyo. Kalau Unilever, purpose dari Unilever itu adalah making a sustainable living a commonplace. Jadi karena kami percaya bahwa pertumbuhan bisnis yang tidak diikuti dengan kontribusi terhadap kehidupan sosial dan juga environmental itu tidak berkah gitu ya, tidak akan sustainable juga. Jadi itu harus jadi satu itu bagaimana sebuah bisnis itu tumbuh dan berkembang, tapi seraya juga meningkatkan dampak sosial di mana dia berada dan juga menurunkan dampak lingkungan yang dia timbulkan. Itu memang mungkin untuk di masa ini juga sangat relevan ya Mas, dan sangat menginspirasi dan memang adaptif gitu dengan perkembangan di saat ini yang memang orang-orang dan masyarakat itu memprioritaskan sustainability atau keberlanjutan dari banyak hal, dan menurut saya juga itu merupakan purpose atau tujuan yang mulia ya Mas, untuk tidak hanya mencari benefit untuk perusahaannya sendiri, tapi juga untuk memajukan masyarakat, lingkungan, dan juga tempat di mana perusahaan itu berkarya, begitu ya Mas Sancoyo ya?
Betul, betul. Ya, kalau sekarang mungkin istilahnya adalah ESG, gitu ya, Environmental, Social, and Governance. Dan kami memang sudah melaksanakan elemen-elemen tersebut tanpa sebetulnya memikirkan istilah ESG yang baru tersebut sejak lama, bahkan sejak founding fathers dari Unilever itu mendirikan perusahaan ini di tahun 1800-an gitu, 1880 kalau nggak salah. Nah, jadi menurut saya sih karena itu tadi, karena semuanya berawal dari purpose dan semuanya berawal dari satunya kata dan perbuatan gitu. Jadi tidak, kalau orang Jawa bilang tidak lamis gitu, tidak hanya PR doang gitu, tapi memang benar-benar dilaksanakan karena memang purpose-nya seperti itu. Gitu, Mbak. Betul. Jadi dari 30 tahun di Unilever ini memang dapat banyak banget pengalaman ya Mas Sancoyo, dan mungkin untuk diaplikasikan di diri sendiri dan juga untuk masyarakat dan juga memberi impact bagi orang lain gitu ya Mas Sancoyo. Mungkin dari pengalaman Mas Sancoyo ini dari SMA, kuliah, dan betul, iya. Ya. Moga-moga Mas Sancoyo bisa dilanjutkan. Ya, silakan. Mungkin ini ya Mas Sancoyo, dari pengalaman SMA, kuliah, dan juga dalam bekerja, memang banyak banget ya pelajaran dan pengalaman, baik dari hard skill, soft skill, akademik, maupun dari tentang hidup juga ya Mas, bagaimana kita menjalani hidup kayak gitu, dapat banyak banget pelajaran, mulai dari ketua OSIS, dari sekretaris senat, ketua himpunan, hingga sekarang menjadi direktur dan corporate secretary dari Unilever ya Mas. Mungkin dari pengalaman Mas Sancoyo yang sangat panjang dan mungkin banyak ups and downs-nya gitu ya Mas Sancoyo. Kira-kira rangkuman dari semua itu, pesan apa sih yang Mas Sancoyo ingin sampaikan, ingin tekankan buat teman-teman SMA dan khususnya dan secara umumnya untuk masyarakat kayak gitu Mas Sancoyo? Ya. Tadi sudah saya sampaikan 4 tadi ya, dari luruskan niat, kemudian belajar dan bekerja dengan cinta, dengan passion, kemudian berbaik sangka gitu ya, positive attitude, dan akhirnya selalu bersyukur. Mungkin satu hal lagi juga, Anda boleh punya role model, tapi tetap harus jadi diri Anda sendiri. Betul. Anda harus tahu ya, kalau Sun Tzu kan bilang kan, Anda harus tahu diri Anda sendiri. Jadi Anda harus tahu kelemahan, harus tahu kekuatan Anda di mana. Cuman kalau salah satu yang ingin saya sampaikan juga adalah play on your strength, gitu ya. Jadi jangan hanya Anda sibuk membenahi yang Anda pikir adalah sebagai kekurangan, tapi lupa gitu ya untuk selalu mengasah strength Anda gitu ya. Nah, kemudian punyalah mimpi yang besar, gitu ya. Tetapi bedanya pemimpi dan pemimpin itu huruf N. Nah, N itu kembali lagi niat, kembali lagi purpose, gitu ya. Jadi Anda boleh mimpi, tapi mesti dikasih itu, mesti dikasih tanggalan, gitu ya. Bagaimana cara Anda mencapai mimpi tersebut, gitu ya. Dan itu harus dilandasi dengan niat atau purpose yang sudah Anda dapatkan itu tadi. Insya Allah nanti Anda bisa jadi dari pemimpi menjadi pemimpin. Betul, mungkin itu ya Mas, tujuan atau mimpi itu boleh sama, tapi pasti jalan untuk mencapainya itu nggak ada yang sama ya Mas, pasti berbeda-beda dan menyesuaikan karakter, dan itu tadi yang penting adalah purpose kita, niat kita, dan hal positif yang kita pegang gitu ya Mas. Dan mungkin terakhir ini Mas Sancoyo, dalam rangka ulang tahun Padmanaba yang ke-78, Mas Sancoyo, mungkin ada ucapan selamat ulang tahun atau harapan untuk SMA Negeri 3 Jakarta ke depannya, Mas Sancoyo? Ya, saya sangat senang, bangga begitu pernah belajar di SMA 3 dan lulus dari SMA 3, karena SMA 3 adalah sebuah SMA dengan sejarah yang panjang dan telah menelurkan lulusan-lulusan yang luar biasa untuk